Kantor Sabandar Otoritas Pelabuhan 4 Kota Baru, Kalimantan Selatan terus memantau kapal penumpang arus mudik lebaran. Pemantauan dilakukan di 2 lokasi, di Pelabuhan PT Pelindo 3 Kota Baru dan di Pelabuhan PT Pelindo 3 Batu Licin Tanah Bumbu. Sejak siang hari, para penumpang yang akan berangkat sudah ramai menunggu di ruang keberangkatan. Pelaksanaan embarkasi kita sudah kita sepakati bersama dengan tim posko yang mana penumpang turun dulu, setelah selesai kapal dibersihkan ya baru kita menaikkan untuk penumpang yang naik. Jadi kita punya 2 alternatif. Kapal ini ada 2 jenis, ada yang pakai ramdor di kanan yang sebelah kiri, maka penumpang kita arahkan lewat pintu ini sebelah kiri. Kalau kita tidak terlalu kredit, kita bagi 2. Tapi untuk mengantisipasi Lebaran ini penumpang turun di sini kebetulan relatif sedikit, jadi kita untuk pengaturannya lebih mudah dan sampai saat ini aman, lancar dan nyaman. Di Pelabuhan Batu Licin, keberangkatan penumpang dijadwalkan malam hari. Para penumpang sangat tertib menunggu keberangkatan sampai menaiki kapal. Malam ini kita mengangkut penumpang khususnya dari Batu Licin, ya, dari Batu Licin dan sekitarnya. Kira-kira yang naik kurang lebih 600-an orang. Untuk kendaraan pribadi, sepeda motor sekitar 40-an dan untuk mobil pribadi sekitar 13 unit. Seperti itu. Tujuannya kemana, Pak? Tujuannya ke Surabaya, Pak. Ke Surabaya kita usahakan nanti mudah-mudahan bisa berangkat jam 23.00. Seperti itu. Begini, Pak. Gimana? Macam-macam, Pak. Tapi sekitar 60% dari Tanah Bumbu. Kemudian yang 20% itu dari Kabupaten Tanah Laut, Plehari. Kemudian sisanya itu campuran. Ada yang dari Tanah Grogot, kemudian ada juga yang dari Kota Baru. Dan kebetulan penumpang ini kan ada untuk keberangkatan 3 kapal. Salah satunya adalah kapal perintis. Kemudian kita hari ini yang tujuan Surabaya 1 armada, dan nanti malam setelah kapal ini akan ada KM Dharma Ferry 3 tujuan Makassar. Kalau untuk tahun ini kisarannya mungkin kurang dari 6 ribuan, turun sekitar 30% dibandingkan tahun lalu. Jadi penurunan ini juga kita prediksi dikarenakan saat ini untuk beberapa komoditi yang ada di Tanah Bumbu itu sudah mulai agak mengalami kelesuan. Jadi beberapa pekerja yang tahun lalu mudik sudah tidak kembali lagi. Ya, karena memang sudah kita antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, walaupun sebetulnya yang reguler itu hanya 3, yang 2 jadwal lagi itu tambahan. Jadi totalnya ada 5 kol kapal, 5 kali kunjungan kapal. Kapal kita yang beroperasi mulai H-10 itu ada 3 kapal. 1 kapal itu yang tujuan Surabaya, jadwalnya secara reguler itu 1 minggu 1 kali. Tetapi untuk antisipasi angkutan Lebaran ini kita tambah menjadi 2 kali 1 minggu. Kemudian untuk tujuan Surabaya itu ada 2 kapal. Yang reguler hanya 1 kapal, sebetulnya KM Kirana. Kemudian selama H-10 kita tambahkan dengan KM Kirana 9 ini 2 kali kunjungan. Jadi totalnya ada 3 kapal. Sebelum kapal diberangkatkan, tim KSOP melakukan pengecekan di dalam kapal, dari peralatan keselamatan penumpang sampai dengan peralatan navigasi. Selain mengecek peralatan keselamatan dan navigasi, tim KSOP juga memastikan tempat yang digunakan para penumpang selama dalam perjalanan sesuai standar di dalam kapal. Seluruh ruangan kapal dilakukan pengecekan sampai ke dek bagian bawah. Melaksanakan pemantauan arus mudik Lebaran H-4. Mulai tadi siang kami melakukan pemantauan. Yang pertama kita lakukan pemantauan di kapal perintis 155 dengan tujuan Pulau 9 di daerah Kota Baru. Berlanjut malam ini pada kapal Kirana 9 milik PT DLU telah tiba di Pelabuhan Batu Licin, di mana kapal ini merupakan kapal transit dari Pelabuhan Makassar, di mana Pelabuhan Makassar transit di sini untuk mengangkut penumpang dari Batu Licin. Selanjutnya akan berangkat menuju ke pelabuhan tujuan
Pelabuhan Surabaya. Hasil pemantauan kami lihat untuk penumpang dari Makassar kurang lebih 300 orang ya. Kemudian ditambah dari penumpang dari sini yang naik kurang lebih 600, dan kami akan kalkulasi nanti jumlah manifest sebelum kapal ini berangkat. Jadi untuk kapasitas kapal sendiri masih mencukupi. Kapal memiliki kapasitas 1.200 dan penumpang kita yang naik pada hari ini kurang lebih 900 orang. Jadi masih mencukupi, dan dari sisi keselamatan dan jadi karena terbatasnya ketempatan, tapi dari sisi keselamatan, peralatan keselamatan cukup memadai. Nah, ini untuk peralatan sendiri, pertama peralatan kapal sendiri ya, mulai dari mesin, kemudian dari sisi navigasi sudah memadai, tidak ada masalah. Kemudian untuk peralatan keselamatan juga semua sudah memenuhi persyaratan dari sisi keselamatan, semua bisa dilaksanakan. Kemudian peralatan keselamatan kami juga melakukan pengecekan tadi, life jacket dan juga pada tempatnya, dan sudah terpisah antara dewasa dan anak-anak. Dan tadi dilihat juga bahwa pengaturan dari nakoda di atas kapal bahwa dikhususkan untuk ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu yang menyusui itu disediakan ruangan tersendiri, jadi terpisah dengan penumpang yang lainnya. Demikian juga dari sisi keselamatan penumpang ketika melakukan proses embarkasi. Jadi fokus kami adalah peralatan keselamatan yang pertama, kemudian kenyamanan dari para penumpang, dan juga keselamatan dan keamanan dari penumpang itu sendiri. Jadi dari sisi kapal sudah tidak ada masalah, kemudian dari penumpang juga kenyamanan. Kita lihat juga tadi bahwa penumpang tidak ada yang berlomba-lomba untuk lari masuk ke atas kapal, tapi mereka semua jalan santai. Artinya tidak ada waktu yang memburu-buru dari mereka. Artinya mereka berjalan juga sesuai dengan berjalan dengan teratur. Iwan Hardi, Sentra 14 melaporkan.